Iman di dalam hati, terungkap dalam lisan, dan terbukti dalam perbuatan. Nah, terbukti dalam perbuatan. Kalau sudah ini klop, tiga ini klop, ya, hatinya mantap iman, yakin percayanya kepada Allah, lisannya terus mengungkap tentang kemuliaan keagungan Allah dengan berbagai macam warna zikir, dan dilaksanakan pula, dibuktikan pula dengan rangkaian-rangkaian ibadah yang sifatnya af'al, perbuatan, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, hajat, apalagi yang faraid, wah gak pernah selalu mengikutinya. Wah ini yang demikian itu sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang hatinya beriman kepada Allah dengan iman yang tangguh, percaya kepada Allah dengan percaya yang samar, kemudian tertuang lewat lisannya, terbukti dalam perbuatannya, wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Ketahuilah mereka itulah, ujar Allah, orang-orang yang menjadi the best of people, manusia terbaik, the best of men, orang yang terbaik itu, orang yang terbaik itu yang itu, yang dia mempunyai iman tangguh, kemudian tercermin dengan lisannya zikir terus kepada Allah, dan juga ya tertuang lewat perbuatannya yang selalu bernuansakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baiknya manusia. Apa balasannya buat mereka itu? Amman ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun mereka yang beriman kepada Allah, diwarnai nuansa keimanannya dengan beramal saleh, maka balasan yang paling tepat untuk mereka adalah surga. Falahum jannatul ma'wa, balasannya adalah surga. Surga apa sih balasannya itu? Sampai jenis surganya disebutkan oleh Allah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Balasannya adalah surga Aden, surga Firdaus, surga Aden, itu balasan buat mereka. Allahu Akbar, nikmat. Kemudian apa saja yang ada dalam surga itu, Habib? Allah pun menjelaskannya dengan detil. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara urban atraban li ashabil yamin. Allah, dijelaskan dengan detail kan. Pertama, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dia sebaik-baik manusia, dia ditempatkan dalam surga. Surganya surga Aden namanya. Yang di dalam surga Aden itu ada apa? Disifatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sungai mengalir.
Disifatkan oleh Allah dengan detil, lebih detil lagi. Bukan hanya ada sungai yang mengalir, karena orang manusia itu identik tuju dengan yang indah-indah. Di antara yang indah itu adalah sungai Allah. Udah dijelaskan tuh. Padahal kita kan memang belum tahu surga karena belum berpengalaman. Kita nggak bisa menjelaskan. Kalau kita pribadi manusia menjelaskan itu menghayal namanya. Kenapa? Sesuatu yang belum terlihat itu menghayal. Kalau yang sudah melihat menjelaskan itu sesuai kenyataan. Kenapa? Aku sudah suahnya. Oh, berarti kalau itu apa yang disampaikan pian lebih baik hayalan, bukan hayal, bujuran. Karena yang menyampaikan, yang mensifati isinya surga itu bukan saya, Allah. Kalau Allah itu pasti wajib kita terima kebujurannya, kenyataannya. Kenapa? Karena beliau zatnya yang menciptakan surga itu. Betul nggak? Yang menciptakan surga itu kan Allah. Bahkan yang menciptakan neraka pun ya Allah. Kalau kita manusia belum pernah ke sana. Makanya kalau kita yang bercerita, ujar siapa kan? Ada dalam Al-Qurannya ada, ada hadisnya ada juga, ada dalam kitab, dalam sejarah ada juga. Berarti menghayal di kamu. Nah, menghayal, ya menghayal. Kayak orang melukis apa? Melukis burung, kemudian kepalanya kepala kuda. Batisnya kuda, ada sayapnya. Maaf, ada sayap kayak burung Garuda. Kakinya kaki kuda. Cuman kepalanya kepala binian bungas. Itulah. Nah, itu menghayal orangnya. Ya, hasil daripada hayalannya seperti itu. Karena tidak ada yang tahu kecuali Rasulullah yang tahu. Karena yang melaksanakan Mi'raj atau Isra itu hanya Rasulullah dan malaikat Jibril, Mikail serta Israfil. Kalau terkeluar daripada Rasulullah bujur, terkeluar daripada malaikat bujur, karena memang si jin yang umpat di situ yang tahu, yang mendatangkan buruk tadi itu dari surga didatangkan kepada Rasulullah. Nah, itu. Jadi kalau ada orang yang mengesahkan tentang surga berikut isinya, itu bukan dusta, itu bukan dongeng, itu bujuran. Kenapa? Yang mensifati bukan manusia, Allah. Kalau manusia cuma membacakan saja. Ini surahnya, surah Waqiah. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, sampai akhir tadi sudah dibacakan surahnya. Itu kan surah Waqiah, jelas. Walahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Surat Sajdah. Saban subuh dibaca di sini. Jelas sudah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Surah Bainah. Ya, lam yakunil ladzina kafaru min al-kitab ada sudah. Ada surahnya. Jadi memang Allah yang menggambarkan tentang kedudukan orang yang beriman, balasan orang yang beriman, surga tempatnya, dan dijelaskan sifat-sifat yang ada di dalam surga. Di antaranya ngaran surganya apa? Ngaran surganya surga Aden. Ya. Kemudian sifatnya di dalamnya ada sungai, Jannati adnin tajri min tahtihal anhar, sungai yang mengalir. Allahu Akbar. Itu Al-Quran yang menyampaikan. Ada lagi sifat apa lagi selain daripada sungai? Cuma sungai doang kah? Dalam surga itu ada macam-macamnya. Termasuk ada pohon sejenis kayak beringin, namanya pohon sidir, bisidrin makhdud. Pohon sidir menjadi kayak jenis gazebo gitu, naungan, tapi itu dari pohon, namanya pohon sidir. Sidir makhdud, talhan mamdud wa dhilli mamdud. Naungan yang terbentang luas, dingin, sejuk, ada naungannya, ada gazebo-gazebonya di sana. Allah. Fawakihatin katsirah, buah-buahan yang banyak. Buah-buahan yang banyak. Pisang bertandan-tandan, dhilli mamdud wa talhan mamdud. Ya, artinya banyak pisang yang bertandan-tandan. Ya, ada pohon sidir yang menaungi terbentang luas. Ada jenis buah-buahan, kadang disebut buahannya buah-buah apa, kecuali pisang aja disebutkan. Selainnya buah-buahan banyak sekali dalam surga itu. Supaya kenapa? Memang karena
saking banyaknya, menggambarkan saking banyaknya buah-buahan di surga itu. Makanya langsung jamak fawakihah, fakihatun mufrad, fawakihah itu jamak, fawakihatin katsirah, la maqtu'ah wa la mamnu'ah, tidak ada musim, artinya ada tarus. Ada tarus, pian hendak buah durian ada tarus, la maqtu'ah wa la mamnu'ah, tidak ada musim dan tidak ada larangan. Ampun kita seorang, fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala sadar orang yang beriman, yang bujur-bujur menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bujur-bujur mengolah imannya tumbuh dengan beramal soleh. Itulah balasan sedang mereka. Allahu Akbar. Jenis buah-buahan kada usah nukar. Ampun pian seorang, hendak buah apa di situ pian ada, durian ada, manggis ada, pisang ada, apalagi itu kuini ambahnya lagi kuini ada, buah lain ada, buah lain ya kata mana buah lain, buah apa sih jenis-jenis yang tahu, ciwidang ada, ciwidang ada, fawakihatin katsirah, dan tidak ada musim, ada tahus. Apabila pian hendak tinggal mutik aja, tak ada yang oi jangan mutiki buahku, dah ada larangan, la maqtu'ah wala mamnu'ah, dah ada larangan. Pokoknya sekehendak pian, sepuas pian hendak mengkonsumsi buah apa saja ada. Minuman jangan tanya mau minum minuman apa ada. Iya. Mau arak ada, arak di sorga sana ada. Nikmat. Ya. Bukan sejenis minuman yang di dunia bikin mabuk, bikin gugur, bikin terkepai, bikin hilang kesadaran, ya, masam, macam-macam aja. Ini arak. Allahu Akbar, ya Allah. Ya. Bahkan binian banyak Allah ciptakan. Inna ansha'nahunna insya'at. Aku ciptakan bidadari-bidadari segantinya. Hiburan buat orang yang beriman kepada Allah. Tuh, berikan hiburan. Apa hiburannya? Binian banyak. Masya Allah. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Bidadari-bidadari yang statusnya perawan, bujang, status bujang tarus, bukan bujang ada masanya macam kita itu ada masanya, sudah belaki kan bujang lagi ini sudah. Ini bujang tarus, coba bayangkan. Allah, furush marfu'ah, tilam yang empuk sekali. Disifat sampai segitunya, bukan dongeng, bukan hayalan, memang bujuran. Siapa yang mensifati kenikmatan surga itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kenapa? Orang beriman itu tambah keimanannya kepada Allah, karena memang balasannya sudah diketahui gitu. Di surga nanti seperti itu. Itu baru sebahagian, bukan maksimal sepenuhnya disampaikan oleh Allah, baru sebahagiannya saja. Ada dari kenikmatan semua yang disampaikan oleh Allah itu yang jauh lebih nikmat lagi. Apa? Ru'yatul Habib, melihat dan memandang wajah Sayyiduna Muhammad. Murafaqatuhu fil jannah, dan ada yang lebih nyaman daripada memandang lagi, yaitu murafaqah, berubah, bertatayang dengan beliau, bersama-sama dengan beliau di dalam surga. Oh, itu ya. Ada yang lebih nikmat lagi, yaitu ru'yatullah, memandang Allah. Wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka yang berseri-seri menampakkan kebahagiaannya karena kedua belah matanya telah dapat memandang keindahan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam surga. Di dunia kada kau melihat, tapi di akhirat kau melihat kita. Di surga kau melihat. Kekurangan apa lagi yang disembunyikan, kenikmatan apa lagi yang kau sembunyikan. Ini sudah nyata-nyata, jelas dalam Al-Quran secara detail Allah sampaikan kepada kita, semata-mata untuk supaya kita semangat beribadah, selamat memperjuangkan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai ada terkurang, menjadi lemah,
melainkan dengan adanya ya sifat-sifat yang disampaikan oleh Allah dari Al-Quran tadi itu supaya tambah tangguh, kuat, tebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah